OTT itu kan salah satu hal yang sangat penting. Rahasia sih. Iya, apalagi ketika di lokasi langsung tangkap tangan, itu membuat kepercayaan publik terhadap KPK semakin meningkat. Kami sebagai warga negara Indonesia otomatis KPK jangan lagi ada kayak misalnya isu-isu politik lagi ya. Iya. Nah inilah Indonesia tuh tercemar di mata luar otomatis. KPK tentunya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh yang harusnya jadi tanggung jawab KPK. Komisi 3 DPR resmi menetapkan Setio Budianto sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Bekas Direktur Penyidikan KPK yang berlatar belakang Polri itu meraih 46 suara dan 45 suara diantaranya memilih dirinya untuk menjadi ketua. Sementara itu wakil pimpinan lembaga anti rasuah itu diisi oleh sejumlah nama, diantaranya Fitroh Rohyanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK. Ibnu Basuki Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Perkara Pidana Mahkamah Agung, Johanis Tanak di periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, dan Agus Joko Pramono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Terpilihnya jajaran pimpinan lembaga anti rasuah itu tak lepas dari pro kontra. Bagaimana tidak kawan, inilah lembaga anti korupsi, tapi justru upaya penegakan hukum bagi para maling uang negara ini dianggap melempem, tak bertaji sedikit pun, bahkan rentan dijadikan alat kendali bagi kepentingan politik oleh segelintir pihak. Kita pengen OTT benar-benar real, langsung tanpa ada telepon atau sejenisnya, langsung tangkap di lokasi gitu. Karena barang bukti kan otomatis sudah ada di tempat kan, itu kan di TKP. Kami sebagai warga negara Indonesia otomatis KPK jangan lagi ada kayak misalnya isu-isu politik lagi ya. Iya. Nah inilah Indonesia tuh tercemar di mata luar otomatis. KPK tentunya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh yang harusnya jadi tanggung jawab KPK. Korupsi tangkap aja nggak kenapa-napa, kan kalau seandainya ditelepon nanti takutnya dia kabur lah, entahpun dia banyak alasan kayak misalnya sakit lah, entahpun ya itu menurut saya kurang masuk akal ya. Jadi kalau memang seandainya dia melakukan kerugian negara ya tangkap aja, kita ada kenapa atau konfirmasi, menurut saya aneh. Ini kan ada pergantian ketua baru ya. Semoga harapannya lebih baik, dan kasus-kasus yang masih belum selesai segera diselesaikan, terus tidak terjadi lagi seperti yang kasus yang Firly. Iya, sama yang menyangkut sama ketua KPK sebelumnya. Itu aja. Masyarakat sipil memiliki harapan besar agar pimpinan KPK selanjutnya dapat menjadi secercah harapan untuk menyelamatkan KPK, apalagi citra KPK makin buruk di era kepemimpinan Firly Bahuri yang jelas-jelas mempertontonkan upayanya mengangkangi lembaga yang dipimpinnya itu, yakni kasus pemerasan, menerima gratifikasi dan suap terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian yang ikut menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Miris ya. Dan kabarnya pemanggilan Firly Bahuri tidak membuahkan hasil alias mangkir. Bahkan Polda Metro Jaya akan melakukan jemput paksa. Tapi emang aneh sih ya, udah setahun berstatus tersangka masih bisa berkeliaran. Gak takut diciduk, Pak. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ sekaligus Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia Khairul Huda menilai pemberantasan korupsi menjadi melempem atau kurang gesit tanpa adanya undang-undang perampasan aset. Komposisi pimpinan KPK yang baru belum mencerminkan langkah penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi ke depan akan lebih kuat dan bernas. Pemberantasan korupsi seakan tidak menjadi hal utama karena rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset tidak masuk ke dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Bagaimana mau dibahas? Idealnya seperti apa pemberantasan korupsi lewat UU perampasan aset? Masuk Prolegnas juga tidak? Ya, gimana nggak subur itu korupsi di Indonesia? Koruptor makin terdepan kalau kinerja lembaga yang katanya mau memberantas korupsi tersandra oleh kepentingan elit yang katanya menjadi wakil rakyat. Ditambah lagi dengan pernyataan salah satu pimpinan yang terpilih, Johanis Tanak, yang bikin heboh, yang secara tegas bilang kalau KPK nggak perlu OTT atau operasi tangkap tangan. Padahal kan masyarakat tahu
jika OTT merupakan operasi senyap dalam menjadi taring lembaga itu dalam membabat koruptor. Aduh, ada-ada saja ya lawakannya. Bukan itu saja loh. Ada juga oknum wakil rakyat dari fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, yang bilang sebelum ditangkap, koruptornya ditelepon dulu. Biar apa sih Pak? Biar bisa kabur. Makin hari makin aneh aja ya kelakuan pejabat-pejabat ini. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rahman juga menyoroti terpilihnya pimpinan KPK. Kelima pimpinan KPK terpilih itu membuat KPK seolah menjadi semacam sekretariat bersama bagi aparat penegak hukum lainnya. Independensi KPK bisa terancam selama 5 tahun ke depan akibat adanya loyalitas ganda para pimpinan yang berasal dari institusi asal mereka. Hal ini berpotensi memengaruhi penanganan kasus korupsi, khususnya yang terkait dengan lembaga tempat asal para pimpinan tersebut. Padahal kan tempat mereka berasal itu institusinya masih belum bebas dari korupsi. Di kejaksaan, di kepolisian, di Mahkamah Agung, di BPK. Menurut Zainur, loyalitas ganda ini menjadi tantangan berat untuk KPK dalam 5 tahun mendatang. Ia menegaskan KPK seharusnya bersifat independen, tidak tunduk pada kekuasaan atau kepentingan institusi lain. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata ikut buka suara. Alex malah ikut curhat mengenai kondisi KPK. Menurut Alex, lembaga anti rasuah itu sudah kehilangan kepercayaan masyarakat. Apa yang kami alami 5 tahun terakhir ini dengan tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu membuat kerja-kerja kami di KPK juga bertambah berat ya. Satu sisi kita harus melawan koruptor, sisi yang lain kita harus membangun opini yang baik kepada masyarakat. Harus melawan pemberitaan negatif, perlu energi juga. Jadi, Alex menekankan pentingnya pengawasan terhadap pimpinan KPK yang baru. Ia meminta masyarakat tetap kritis namun optimis terhadap kinerja pemimpin KPK terpilih. Meski terdengar pesimis tapi mau bagaimana lagi ya Pak Alex? Suka tidak suka, setuju tidak setuju, ada PR besar yang harus dikerjakan oleh pimpinan KPK yang baru. Memberantas tikus-tikus korup di negara ini. Kalau soal kepercayaan publiknya sendiri ya sudah hilang. Ya, harus dimunculkan lagi dengan kinerja yang benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Bukan pro terhadap koruptor atau segerombolan orang-orang yang mau KPK semakin lemah tak berdaya terhadap koruptor. Jangan ya dek ya. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.